Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan membahas mengenai gambaran umum akuntansi dalam sistem SAP, khususnya MySAP ERP Financials. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nindita Azahra, lalu ada Majasin Ahmadianta, ada Nina Salsabila, Hanif Anaufal, dan Wildan Aziz. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dasar akuntansi atau Accounting Foundation. Di dalam SAP, yang menjadi fondasi sistem keuangan adalah akuntansi keuangan. Ini bukan hanya soal mencatat transaksi, tapi menjadi kerangka kerja yang membantu perusahaan mengatur semua proses keuangan secara menyeluruh. Tujuan utama dari akuntansi keuangan ini adalah mencatat transaksi dengan aman, akurat, dan transparan, mengelola arus keuangan dari pembayaran sampai penerimaan, menjaga kontrol internal, dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian ada beberapa tugas penting dari fondasi ini, antara lain, yang pertama menentukan bagaimana uang dan nilai dicatat, menyusun dan mengatur laporan keuangan sesuai standar, dan memastikan perusahaan mematuhi aturan internasional seperti GAAP dan EIS, serta regulasi lokal yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu akuntansi keuangan atau Financial Accounting. Dalam SAP, modul ini bertanggung jawab untuk semua aktivitas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Fungsinya penting karena membantu mengelola arus kas dan keuangan secara efisien, meningkatkan kontrol internal untuk mengurangi risiko, memberikan transparansi keuangan, memastikan pencatatan yang rapi dan bisa diaudit kapan saja, serta menyediakan data akurat untuk perencanaan bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Ada beberapa tugas utama dari akuntansi keuangan ini. Yang pertama, pengelolaan buku besar atau general ledger. Jadi semua transaksi dicatat di sini berdasarkan daftar akun perusahaan. Lalu yang kedua, pencatatan hutang dan piutang. Hutang atau accounts payable mencatat utang ke pemasok, sementara piutang atau accounts receivable mencatat piutang dari pelanggan. Selanjutnya, akuntansi aset. Tugas ini tuh mengelola aset tetap, termasuk pembelian, penyusutan, hingga penghapusan aset. Lalu pencatatan aliran uang dan nilai untuk mencatat penggerakan uang dan nilai lainnya secara sistematis. Serta yang terakhir, evaluasi persediaan untuk menilai barang yang dimiliki perusahaan baik untuk dijual maupun digunakan. Selanjutnya masuk ke bagian Displaying Information on an Account from the Chart of Accounts. Dalam SAP, Chart of Accounts atau COA adalah daftar terstruktur yang memuat semua akun yang digunakan perusahaan untuk pencatatan transaksi keuangan. Setiap akun memiliki detail master data yang dapat ditampilkan dan dianalisis untuk membantu pengendalian, pelaporan, dan juga pengambilan keputusan. Di dalam SAP, untuk menampilkan chart of accounts dilakukan dengan mengarah ke transaction code S_R_87012312325. Pada halaman chart of accounts, masukkanlah kode INT, lalu klik execute atau bisa juga dilakukan dengan klik F8. Selanjutnya akan muncul list dari chart of accounts yang tersedia. Pilihlah salah satu account yang ingin ditampilkan. Di sini, salah satu contohnya ialah pada general account dengan kode 160.000. Di sini dapat muncul types or description-nya, keyword or translation, dan juga information mengenai akun tersebut. Konsentre adalah unit organisasi yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan biaya operasional suatu departemen atau divisi dalam perusahaan. Tiap biaya yang terjadi selama aktivitas bisnis dapat dialokasikan ke cost center tertentu, sehingga perusahaan dapat mengetahui di mana biaya muncul dan bagaimana biaya tersebut dikelola. Tujuan pembuatan cost center yang pertama adalah pengendalian biaya. Lalu yang kedua, pelaporan keuangan yang akurat. Yang ketiga, transparansi biaya operasional. Yang keempat, efisiensi pengelolaan anggaran. Adapun fungsi cost center ini, yang pertama, mengalokasikan biaya secara tepat seperti biaya gaji, listrik, atau sewa. Lalu yang kedua, memungkinkan evaluasi efektivitas dan efisiensi biaya unit kerja. Lalu yang ketiga, memberikan informasi biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu yang terakhir, memudahkan kontrol biaya aktual terhadap anggaran yang direncanakan.
Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang processing a vendor, invoice, a viewing, a cost center. Processing a vendors, invoice, and viewing a cost center ini sangat penting dalam SAP Financial Accounting dan SAP Controlling, karena berkaitan langsung dengan proses pembayaran ke vendor, serta pelacakan biaya berdasarkan pusat biaya atau cost center. Pencatatan invoice vendor di SAP membantu perusahaan membayar tagihan dengan benar dan tepat waktu. Sementara itu, cost center digunakan untuk memantau dan mengontrol pengeluaran tiap bagian agar sesuai dengan anggarannya. Nah, kedua ini itu sangat penting karena untuk menjaga keuangan perusahaan tetap rapi dan efisien. Selanjutnya ada processing a vendor invoice. Nah, ini itu mencatat kewajiban pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari vendor. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, terima invoice. Vendor mengirimkan tagihan setelah barang dan jasa dikirim. Yang kedua, cek kesesuaian, cocokkan invoice dengan purchase order atau bukti pemesanan dengan bukti barang yang diterima. Yang ketiga, input ke sistem. Gunakan transaksi Miro untuk memasukkan data ke invoice. Yang keempat, simpan dan posting. Setelah diperiksa dengan benar, invoice disimpan untuk proses pembayaran. Kenapa hal ini itu penting? Tujuannya agar perusahaan bisa membayarkan vendor dengan tepat, cepat, sesuai dengan data. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, menghindari salah biaya atau tagihan double. Yang kedua, semua biaya tercatat dengan benar. Yang ketiga, mempermudah proses persetujuan dan pembayaran. Yang keempat, membantu bagian keuangan tahu total tagihannya. Selanjutnya ada view a cost center. Cost center yaitu bagian atau departemen yang punya anggaran biayanya sendiri. Contohnya seperti HR, IT, dan marketing. Kenapa harus dilihat? Yang pertama itu untuk memantau pengeluaran tiap bagiannya, membandingkan pengeluaran dengan anggarannya agar tidak melebihi batas. Cara melihat di SAP, yang pertama itu gunakan kode transaksi KS03 atau S-ALR-8701-3611. Selanjutnya, lihat laporan biaya dan siapa penanggung jawabnya. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang create report. Create report di sini konteksnya finance, sehingga tentu saja yaitu untuk membuat laporan finance atau keuangan, teman-teman. Langsung saja, jenis-jenis laporan yang bisa dibuat di SAP yang untuk finance itu yang pertama itu adalah general ledger atau general ledger chart of account ya. Ini di slide tiketnya itu yang atas untuk membuatnya, dan yang di bawah itu tiket untuk menampilkannya. Nah, contohnya ada di foto di slide. Nah, kemudian selanjutnya itu bisa juga untuk membuat customer report, teman-teman, atau laporan pelanggan nih. Tiket yang atasnya itu FD01 itu untuk membuatnya, initial screen seperti yang digambar. Kemudian tiket yang bawah itu untuk menampilkannya seperti yang digambar juga kanan. Nah, kemudian ketiga ini ada vendor report. Ini juga yang atas tiketnya itu FK01 untuk membuatnya, initial screen create vendornya dulu. Kemudian bawahnya itu adalah tiket untuk menampilkannya, teman-teman. Seperti yang digambar juga sudah dikasih contoh. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bisa membuat juga atau menampilkan balance display general ledger account ya, teman-teman, saldo akun ya. Tiketnya itu FS10N. Nah, seperti digambar juga sudah diberikan contohnya. Kira-kira manfaatnya apa, teman-teman? Manfaatnya itu adalah yang pertama itu mempermudah proses audit, teman-teman. Yang kedua itu adalah fleksibel dan cepat dan menghemat waktu karena tidak dilakukan secara manual, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan SAP itu menjadi transparan, teman-teman, karena data-datanya itu yang sudah diisi dan sudah itu tersambung dengan data-data yang lain sehingga sulit untuk dimanipulasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa komen untuk menambahkan pengetahuan dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.